Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhur Rozi. Saya dari cabang Tuban. Di sini saya ingin menyampaikan review tentang Ideopolitor Stratak kemarin yang disampaikan oleh Kakanda Muhammad Arbayanto. Nah, jadi Ideopolitor Stratak ini dia ada relasi ideologi dan kekuasaan. Yang pertama adalah dari Ahmad Dahlan Ranuwiharjo. Kemudian yang kedua adalah Frans Magnus Suseno. Dan ada Tenun A. van Dijk dalam studi mengenai analisis wacana. Nah, untuk varian umum gagasan ideologi dunia, di sini ada beberapa ideologi. Yang pertama adalah sosialisme atau komunisme, kemudian liberalisme atau kapitalisme, kemudian memasuki aspek strategi dan taktik. Nah, untuk varian utama kelompok kepentingan, di sini yang paling berpenguasa adalah penguasa. Nah, di sebelahnya ada militer, kemudian kapital, kemudian politikus, kemudian ada cendekiawan, kemudian ada lagi birokrasi, yang mana penguasa ini mereka terdapat di tengah-tengah yang dikelilingi oleh beberapa elemen yang melindunginya. Nah, kemudian generasi juang HMI di sini akan membentuk sebuah kerucut nantinya. Nah, saya mulai dari yang bawah dulu. Yang pertama adalah generasi kemapanan. Nah, yang kedua adalah generasi konflik ideologi. Kemudian yang paling atas sendiri itu adalah generasi kemerdekaan. Nah, kemudian ada lagi transformasi model kekuasaan Indonesia. Yang pertama adalah oligarki, yang kedua adalah demokrasi prosedural, kemudian adalah transisi demokrasi yang substanstik. Nah, kemudian ada kayak semacam presidential vote based on religion atau Islamic. Ini dari data dari resmi dari Islamic Organization ID. Nah, jadi di sini pemilih Muslim itu lebih banyak dari Prabowo Sandi. Nah, kemudian untuk non Muslim, nah mereka yang banyak dari Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, kemudian lanjut ke 3 tantangan HMI, yaitu yang pertama adalah kelembagaan, kemudian pengkaderan, kemudian adalah gerakan. Di mana yang di sini dia membuat sebuah lingkaran yang mana itu akan berputar terus untuk selalu meregenerasi. Tren sirkulasi generasi kepemimpinan bangsa. Nah, di sini ada periode penjajahan, kemerdekaan, yaitu kemudian untuk penguasa, pemerintah kolonial dan bangsawan, kemudian tren zamannya sekolah modern, kemudian politik etis, edukasi, irigasi dan transmigrasi. Nah, kemudian ada periode Orde Lama yang mana 1940 sampai dengan 1960-an. Nah, untuk penguasanya kelompok terdidik, produk politis, etis Belanda. Nah, untuk tren zamannya masuk militer karena destabilitas negara. Kemudian periode Orde Baru 1970 sampai dengan 1990-an, penguasanya kalangan militer. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mungkin ada yang sedikit tertinggal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya itu yang bisa saya pahami. Nah, sudah.